Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan bahas tentang larik atau aray. Nah, apa itu larik atau aray? Jadi, larik atau aray ini adalah jenis variabel yang dapat digunakan untuk menyimpan sejumlah data dengan tipe data yang sama. Ya, jadi aray ini adalah suatu kumpulan elemen ya dengan tipe data yang sama. Jadi suatu data yang jumlahnya lebih dari satu ya dengan tipe datanya yang sama. Ini menurut Kadir tahun 2017 ya. Setiap elemen dalam array diakses dengan membedakan indeksnya. Jadi di dalam array ini ya nanti akan ada indeksnya sama seperti list ya. Jadi dia berindeks. Nah, indeksnya ini dimulai dari 0 sampai dengan n-1. Ya, contohnya misalkan ini ya. Array indeks 1 adalah 3, array indeks 2 adalah 5, array indeks 3 adalah 10, dan seterusnya ya. Nah, contoh berikutnya adalah array integer dari 1, 2, 3, 4, 5 indeks mulai dari 0 sampai dengan n-1 ya. Jadi n adalah panjang dari array. Nanti di sini ada n ini adalah panjang dari arraynya. Jadi misalkan panjangnya ada 5, maka indeks awalnya adalah 0 dan indeks akhirnya adalah 4 ya. Kalau panjangnya 10 atau ada 10 buah data, maka indeks awalnya adalah 0 dan indeks akhirnya adalah 9. Nah, berikutnya adalah array dalam pemrograman Python. Jadi, bentuk array dalam pemrograman Python itu bisa dibentuk dalam beberapa tipe data ya. Jadi, yang utama adalah yang kita sering gunakan adalah list. Nah, list ini adalah variabel yang menyimpan lebih dari satu data di dalamnya. Jadi, mirip seperti array ya. Akan tetapi, list ini tipe datanya bisa beragam, tidak seperti array yang tipe datanya tunggal. Ya. Berikutnya adalah list dapat menyimpan banyak data dalam satu variabel yang dapat diakses menggunakan indeks ya. Sama seperti array, pengaksesan list pun menggunakan indeks ya. Inisialisasi list menggunakan kurung siku ya. Ya, jadi seperti ini. Dan list dapat menyimpan data seragam maupun tidak seragam. Jadi dia bisa ditampung menggunakan data seragam maupun tidak seragam. Ini contohnya adalah nama variabelnya kemudian isi dari listnya seperti ini. Ya misalkan ada array warna misalkan seperti ini bentuknya ya, jadi bisa diberikan isi data atau objek ya atau nilai seperti ini yang pertama, atau bisa juga diisikan string seperti ini. Nah, ini adalah array yang dibuat dengan menggunakan list. Berikutnya adalah perbedaan list dan array. Jadi array itu adalah sebuah kumpulan elemen dengan tipe data yang sama. Sedangkan list adalah sebuah kumpulan elemen dengan tipe data yang berbeda-beda. Jadi, kita bisa membuat array menggunakan list. Nah, biasanya pada Python itu sendiri, array itu hanya bisa berisi angka saja. Jadi, dia untuk pengolahan angka. Sedangkan untuk list, dia isi bisa beragam. Ya, jadi, biasanya juga untuk pengolahan data sederhana, kita membuat array menggunakan list saja. Dengan tipe datanya disesuaikan dengan list yang digunakan. Ya. Jadi, contohnya seperti ini. Ini kita bisa membuat list dengan data yang berupa angka, ya, string digabung dengan pecahan. Sedangkan kalau array itu tipe datanya harus sama gitu ya. Jadi hanya berupa angka saja. Bedanya juga array itu memiliki proses sendiri ya. Jadi proses pengolahan anggota dari array tersebut ya. Jadi dia memiliki proses pengolahan datanya sendiri. Ya, berbeda dengan list ya, yang pengolahannya secara umum. Nah, array ini bisa diolah secara khusus seperti itu. Nah, ini contohnya kita bisa memprint menggunakan operator slicing ya. Di mana ini kita print data dari 0 sampai dengan 1 ya. Jadi di sini adalah operator slicing sampai 2, artinya yang dicetak hanyalah 0 sampai 1 saja. Nah, di sini data pakai operator slicing sampai dengan 4, artinya yang dicetak adalah dari indeks ke 0 sampai 3. Nah, ini bisa dicetak ya dari len, jadi panjang datanya dikurang 3, berarti dimulai dari panjang data dikurang 3. Nah, ini panjang datanya berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 6 dikurang 3. Ya, jadi dimulai dari 3 sampai seterusnya. Ya, jadi dimulai dari 3 sampai seterusnya. Nah, itu seperti itu ya. Nah, ini ya dimulai dari indeks 3, yaitu adalah 0
1, 2, 3 ya, dari Sandrina sampai seterusnya. Seperti itu ya. Nah, ini adalah cara mencetak dari anggota list ya. Bisa menggunakan operator slicing ya. Nah, dimensi dari array itu terdiri dari array dimensi 1 dan array dimensi 2. Nah, yang ini adalah array dimensi 1 ya. Berikutnya. Nah, array dimensi 1. Sebuah variabel yang menyimpan sekumpulan data yang memiliki tipe yang sama dan elemen yang akan diakses hanya memiliki satu indeks atau subscript. Jadi indeksnya ya ini hanya ada satu, itu disebut dengan dimensi 1. Nah, kalau arraynya indeksnya ada 2, maka disebut dengan dimensi 2. Kalau indeksnya ada 3, ya jadi subscript atau indeks yang ada di belakang dari variabelnya ini tergantung jumlahnya. Kalau 1 adalah dimensi 1, kalau 2 dimensi 2, kalau 3 dimensi 3, dan seterusnya. Nah, ini adalah contoh dari program array dimensi 1 ya. Nilai tugas sama dengan 60, 70, 80, dan 90. Nah, print nilai tugas, kemudian titik 2, kemudian enter, kemudian nilai tugasnya, yaitu adalah 60, 70, 80, dan 90. Nah, ini adalah contoh array dimensi 1 ya. Jadi kita bisa mendeklarasikannya seperti ini ya. Atau hanya kurungnya saja untuk berupa list ya. Dia hanya kurung sikunya saja untuk membuatnya berupa list. Nah, berikut adalah array dimensi 2, di mana array dimensi 2 ini atau disebut dengan array bersarang yang memiliki 2 dimensi, yang dimana dimensi pertama itu biasa disebut baris dan dimensi kedua disebut dengan kolom. Bentuk umum dari array dimensi 2 itu sendiri yang pertama adalah nama arraynya, kemudian jumlah elemen baris, dan kemudian ada jumlah elemen kolomnya. Nah, contohnya ada seperti ini adalah nama dari variabel arraynya, kemudian di sini adalah elemen barisnya, kemudian ini adalah elemen kolomnya. Nah, ini adalah bentuk umum dari array dimensi 2. Nah, di Python sendiri bagaimana? Nah, di Python sendiri array dimensi 2 ini ditandai oleh kurung siku awalnya dan kurung siku akhirnya. Jika di awal ada 2 kurung siku, ini menandakan dimensi 2. 1 kurung siku menandakan dimensi 1, dan 3 kurung siku berarti dimensi 3. Seperti itu. Nah, di kurung siku di dalam ini artinya adalah ini adalah array di baris pertama. Ya, jadi di sini ada di baris pertama. Nah, ini adalah array di baris kedua. Nah, itu menerjemahkan dalam 2 dimensinya seperti itu. Ya, jadi ini adalah baris pertama, kolom pertama. Ini adalah baris kedua, kolom pertama, seperti itu. Nah, nanti penjelasan lebih mendetail akan dibahas selanjutnya. Nah, pada contoh array 2 dimensi ini, kita bisa memperhatikan list 2 dimensi dengan ukuran 2x3. Di mana urutan fakultas berdasarkan tingkat kesulitannya. Di sini kita bisa lihat, di sini ada 2 baris dan 3 kolom. Ya, baris pertama itu mewakili dari nama-nama fakultasnya, dan baris kedua mewakili tingkat kesulitannya. Nah, oh ya, di sini ini salah ya, typo. Ini maksudnya adalah 2 baris dan 3 kolom. Seperti itu ya. Next. Nah, berikutnya adalah metrik. Metrik ini adalah bagian dari penyajian data, di mana ini bisa kita gambarkan sebagai ilustrasi dari array 2 dimensi ya. Jadi jika kita menggunakan array 2 dimensi, kita bisa mengilustrasikannya seperti matriks yang dimana dia ada ordo. Ya, ordonya itu adalah jumlah baris dan jumlah kolomnya ya. Kemudian ada elemen, baris, dan kolom. Nah, contohnya seperti ini ya. Jadi biasanya adalah M kali N, berapa banyak baris dan berapa banyak kolomnya. Dan ini adalah elemen-elemen dari matriksnya. Nah, kalau kita lihat seperti ini bentuk matriksnya, ini adalah ordonya 3 kali 3, di mana dia terdapat 3 baris dan 3 kolom. Nah, berikutnya adalah matriks dalam pemrograman Python. Nah, biasanya matriks ini dibuat dengan cara membuat array atau list 2 dimensi. Biasanya juga dia diakses dengan bentuk AIJ, di mana A itu adalah nama matriksnya, I adalah indeks barisnya, dan J adalah indeks kolomnya. Nah, di dalam pemrograman matriks sendiri, ini bisa dibagi menjadi 3 bagian ya, jika ordonya sama, yaitu adalah N kali N atau M kali M, di mana jumlah baris dan jumlah kolomnya harus sama. Nah, ini bisa dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah diagonal utama, yaitu adalah posisi di mana nilai baris sama dengan nilai kolomnya. Seperti ini ya. Jadi di sini adalah posisi 0, baris ke 0, kolom ke 0, ya, baris ke 1, kolom ke 1, baris kedua, kolom kedua, dan baris ketiga, kolom ketiga. Nah, ingat
di dalam pemrograman sendiri ya, atau di dalam program Python sendiri, bahwa indeks dari suatu list atau array itu dimulai dari 0 dan diakhiri dengan n-1. Nah, jika ordernya adalah 4 kali 4, maka indeks awalnya adalah 0 dan indeks terakhirnya adalah 3 untuk baris maupun kolomnya. Nah, di sini ada segitiga atas nih, yaitu adalah suatu posisi di atas diagonal utama, yaitu adalah posisinya ketika si baris lebih kecil daripada si kolomnya. Nah, kebalikannya adalah segitiga bawah, yaitu adalah posisi di bawah diagonal utama. Di sini adalah posisinya, yaitu ketika nilai baris lebih besar daripada nilai kolomnya. Kalau kita lihat di sini, ini baris ke-1 kolom 0. Ya, baris kedua kolomnya 1. Baris ketiga kolomnya 2. Nilai baris lebih besar daripada kolom. Nah, kalau yang ini nilai si baris lebih kecil daripada kolom. Nah, baris ke-0 kolom 1. Baris 1 kolomnya 2. Baris kedua kolomnya 3. Nah, seperti itu ya. Ini ya, diagonal utama yang merah, segitiga atas yang biru, segitiga bawah yang hijau. Ini adalah dimana posisi baris sama dengan posisi kolomnya. Ini posisi baris lebih kecil daripada posisi kolomnya, yang ini posisi baris lebih besar daripada posisi kolomnya. Nah, ini akan dipakai seperti apa? Nah, bisa seperti ini nantinya. Nah, ini adalah contoh pembuatan matriks 4x4, di mana semua isinya pertama dibuat 0 ya. Jadi ini adalah matriks 2 dimensi ya. Awalnya ada 2, kurang sikunya, akhirnya juga 2. Nah, ini ukurannya adalah 4x4, di mana setiap baris ada 4 baris ya, 1, 2, 3, 4, dan juga ada 4 kolom, 1, 2, 3, 4. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah cara pengisiannya nih. Ini kita bisa menggunakan posisi yang tadi dibahas di slide sebelumnya, yaitu adalah diagonal utama itu adalah jika si baris sama dengan si kolom ya, atau posisi baris sama dengan posisi kolom, atau I sama dengan J. Ya, di sini diagonal utamanya akan diberi nilai 1. Nah, berikutnya di sini adalah segitiga atas, yaitu adalah posisi baris lebih kecil daripada kolomnya. Dia akan diberi nilai 2, dan ini adalah segitiga bawah, ya, di mana nilai baris lebih besar daripada kolomnya. Akan diberi nilai 3. Nah, ini adalah pencetakannya, yaitu adalah dicetak setiap baris, ya. Maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Nah, dilihat di sini diagonal utamanya 1, segitiga atasnya 2, dan segitiga bawahnya 3. Seperti itu ya. Nah, ini contoh lain. Nah, bagaimana kita bisa bentuk-bentuk lainnya? Ya, ini contoh lainnya. Nah, ini adalah contoh lainnya ya. Nah, ini bisa kita lihat di sini diagonal utamanya adalah 1, segitiga atasnya adalah 1, segitiga bawahnya adalah 0. Diagonal utama itu adalah ketika posisi baris sama dengan kolom, segitiga atas itu adalah ketika posisi baris lebih kecil daripada kolom. Maka kita bisa berikan bahwa jika lebih kecil sama dengan kolom ya, atau si baris lebih kecil sama dengan kolom, maka nilainya adalah 1. Nah, seperti ini ya. IJ sama dengan 1 jika si posisi I lebih kecil sama dengan J, atau si baris lebih kecil sama dengan kolom. Dan dia akan bernilai 0 jika posisi I lebih besar daripada J, ya, atau si baris lebih besar daripada kolom. Karena 0 ini menempati posisi segitiga bawah ya. Jadi kalau kita jalankan programnya jadi seperti ini diagonal utamanya 1, segitiga atasnya juga 1, segitiga bawahnya kita berikan 0. Maka hasilnya jadi seperti ini. Ya, seperti itu ya. Jadi diagonal utama dan segitiga atasnya 1 dan segitiga bawahnya 0. Jadi seperti ini. Ya, contoh berikutnya. Nah, bagaimana kalau bentuknya seperti ini? Nah, ini kalau kita lihat di sini, ya, di sini adalah 1, 2, 3, 4. Nilainya tidak sama, ya. Ini juga 2, 3, 4, ini 2, 3, 4, dan ini 4. Nah, ini kalau kita lihat, ini bisa disesuaikan dengan kolomnya, ya. Jadi, kalau kita lihat di sini adalah kolom ke-1, ya, atau kolom yang indeksnya 0 nilainya 1, ya. Kolom kedua 2, kolom ketiga 3, kolom keempat 4. Tapi ingat bahwa indeks dari array atau list itu dimulai dari 0, sehingga ini adalah kolom ke-0, kolom ke-1, kolom ke-2, kolom ke-3. Nah, supaya jadi 1, 2, 3, 4 gimana caranya? Ya ditambah 1 ya, jadinya 0 tambah 1 jadi 1, 1 tambah 1 jadi 2, ya, 2 tambah 1 jadi 3, dan 3 tambah 1 jadi 4. Seperti itu ya. Jadi ini bisa kita buat bentuknya adalah di kolom ditambah 1. Kolom itu apa? J. Jadi
AIJ sama dengan J ditambah 1 ketika I sama dengan J atau ketika diagonal utama, yaitu berikutnya adalah segitiga atas yaitu AIJ sama dengan J ditambah 1 ketika I lebih kecil daripada J yaitu segitiga atas, dan AIJ sama dengan 0 ketika I lebih besar daripada J yaitu adalah segitiga bawahnya. Atau kita bisa buat seperti tadi nih, AIJ sama dengan J ditambah 1 ketika I lebih kecil sama dengan J, yaitu adalah ketika diagonal utama dan segitiga atas, dan AIJ sama dengan 0 ketika I lebih besar daripada J, itu adalah ketika posisi segitiga bawah. Hasilnya akan menjadi seperti ini ya. Nah, ini kita bisa buat J ditambah 1 ya, yaitu posisi diagonal utama. Ini juga J ditambah 1 yaitu ketika segitiga atas dan bawahnya adalah 0. Ketika di run hasilnya, nah seperti itu ya, 1, 2, 3, 4 ya, sesuai ya. Nah contoh lainnya, nah ini sama seperti tadi ya, hanya bedanya jika tadi kita menggunakan kolom ditambah 1, kalau ini baris ditambah 1. Yang tadi segitiga atas yang nilai seperti itu, sekarang yang segitiga bawah. Nah ini mengikuti baris ya, jadi di baris pertama dinilai 1, baris kedua 2, baris ketiga 3, dan baris keempat 4. Tapi ingat indeksnya dimulai dari 0, jadi kita bisa gunakan baris ditambah 1. Jadi di sini kode program menjadi AIJ sama dengan I ditambah 1 ketika si I lebih besar sama dengan J ya, atau lebih besar itu kan segitiga bawah, sama dengan itu diagonal utama, jadi lebih besar sama dengan J, yaitu adalah I ditambah 1, dan nilainya adalah 0 ketika I lebih kecil daripada J atau segitiga atasnya adalah 0 ya. Jadi kalau kita jalankan seperti ini ya, jadi ini kita ganti menjadi I ditambah 1 ya, I ditambah 1, ini segitiga atas kita jadikan 0, yang ini segitiga bawah juga I ditambah 1, I ditambah 1. Hasilnya adalah, nah sesuai ya, jadi 1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, sesuai dengan contoh yang tadi. Nah berikutnya contoh lainnya. Nah, bagaimana jika bentuknya seperti ini? Nah, ini bisa kita lihat segitiga atas dan segitiga bawahnya 0. Ya kan, diagonal utamanya 1. Jadi, kita bisa buat nih, segitiga atas itu kan jika I lebih kecil daripada J. Dan segitiga bawah itu kan jika I lebih besar daripada J. Atau bisa, karena dia lebih kecil dan lebih besar, maka kita bisa buatnya tidak sama dengan. Ya, atau bisa menggunakan atau I lebih kecil daripada J atau I lebih besar daripada J. Atau juga bisa kita buat I tidak sama dengan J. Jika sama dia 1, kan diagonal utama itu I sama dengan J atau baris sama dengan kolom. Kalau tidak sama, maka dia nilainya adalah 0. Seperti itu ya. Jadi bisa kita buat tidak sama dengan atau bisa menggunakan operator atau. Ya, jadi lebih besar daripada J atau baris lebih besar daripada kolom atau baris lebih kecil daripada kolom ya, atau juga kita bisa menggunakan baris tidak sama dengan kolom, hasilnya adalah 0, atau I tidak sama dengan J, hasilnya adalah 0, dan jika I sama dengan J maka hasilnya adalah 1, seperti ini. Nah ini kalau kita buat programnya menjadi, nah ya ini kita buat sama dengannya adalah 1, nah segitiga atas dan segitiga bawahnya adalah 0. Nah, ini ketika dijalankan maka hasilnya adalah seperti ini ya. Jadi bentuknya seperti ini, segitiga atasnya 0, segitiga bawahnya 0, diagonal utamanya adalah 1. Nah, bentuknya seperti itu ya. Ya, bisa dicoba-coba nanti ya bentuk lainnya sendiri. Kemudian contoh lainnya. Nah, misalkan diberikan algoritma sebagai berikut ya. Nilainya adalah 1, 2, 3, 4. Di sini adalah panjangnya 4. Nah, di sini adalah for I in range length nilai. Jadi panjangnya itu 4 ya. Jadi dari 0, 1, 2, 3. Itu untuk I-nya ya. Jadi nilai I-nya itu ntar akan menjadi 0, 1, 2, 3 nilai I-nya. Kemudian di sini nilai I ya. Jadi diposisikan 0 itu adalah 2 dikali 0 ditambah 1. 2 kali 0 kan 0 ditambah 1 adalah 1. 0 tambah 1, 1. Jadi 1 ya. Print nilai I. Jadi nilai I-nya adalah 1. Nah, ketika I-nya 1, 2 dikali I, 2 dikali 1, 2 ditambah 1, 3. Ya, jadi nilai I yang nilai I-nya 1 itu adalah 3. Jadi ntar dicetak nilai 1 yaitu adalah 3. Jadi ntar nanti dicetak adalah
1, kemudian 3, kemudian ketika I-nya 2, ya 2 kali 2 tambah 1. Ya, 4 tambah 1 yaitu adalah 5. Jadi 1, 3, 5, dan 7. Karena hanya sampai 0, 1, 2, dan 3. Jadi nanti yang dicetak nilainya adalah 1, 3, 5, dan 7. Nah, ini adalah contoh mencetak hasil dari program yang diberikan. Nah, jadi kita bisa menebaknya hanya dengan melihatnya saja. Ya, jadi tanpa harus menjalankan programnya. Nanti kalian bisa coba sendiri nih, apakah yang diberikan itu sesuai hasilnya atau tidak, ya. Nah, itu untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sekian. Ya, jadi nanti akan ada tugas seperti biasa, tugas mingguan. Terima kasih perhatiannya. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Nanti jika ada pertanyaan bisa ditanyakan di WhatsApp grup maupun di e-learning. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.